Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Edi Saputra dari kelas E20 jurusan PGMI. NIMKO saya 12382000749. Alamat saya Karet 3, Desa Sungai Undan, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Di video kali ini saya memenuhi tugas dari Bapak dosen Mukhyar Bukhari selaku dosen pengampu dari materi pemerintahan globalisasi NI. Di mata kuliah ini Bapak memerintahkan kepada anak didiknya untuk membuat video yang berisi rangkuman dari materi pertama sampai materi terakhir tentang pendidikan globalisasi MI. Dalam pertemuan pertama yaitu tentang globalisasi dan urgensi peran pemerintah melalui kebijakan publik. Secara umum, globalisasi dapat diartikan yaitu hubungan antara masyarakat yang saling berkaitan satu sama dengan yang lain di aspek budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa batas negara atau geografinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa globalisasi merupakan terintegritasnya segala aspek kehidupan manusia melalui ekonomi yang di atas tadi, informasi, sistem politik, sampai aspek budaya. Peran negara dalam konsumen individu yang berorientasikan kepada global sudah dapat mengakses berbagai kebutuhan di seluruh dunia karena kemajuan teknologi merupakan suatu dampak globalisasi yang tanpa terhambat oleh batas-batas negara. Salah satu contoh yang diterapkan bagaimana signifikannya peran pemerintah di era globalisasi ini adalah terkaitnya dengan petani karet yang melalui implementasinya perannya pemerintah dapat membalikkan posisi karet yang selama ini diperuntukkan untuk ekspor 80% menjadi pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Contohnya dibuat campuran aspal salah satunya. Itu merupakan presentasi saya di rangkuman di pertemuan pertama tentang globalisasi dan urgensi peran pemerintah melalui kebijakan publik. Yang kedua pertemuan kedua yaitu hambatan, solusi, dan harapan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini oleh guru sekolah dasar. Di masa pandemi seperti ini, saat pastinya menuntut semua aktivitas harus dibatasi, tidak terkecuali dalam proses belajar mengajar. Pandemi COVID-19 ini membuat pembelajaran harus dilakukan di rumah, yang tentunya menjadi tantangan utama bagi para guru, khususnya para guru madrasah ibtidaiyah atau MI. Guru tentunya harus beradaptasi dengan kondisi seperti ini agar materi yang disampaikan nantinya tetap dapat diterima dengan baik oleh anak didik atau murid. Namun karena belum terbiasa dalam sistem pembelajaran online atau daring, banyak guru yang belum bisa melalui proses pembelajaran online ini yang efektif. Yang pertama yaitu peran guru dalam proses daring atau pembelajaran online. Yang pertama, harus dapat memanfaatkan media teknologi karena diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara online. Yang kedua yaitu membuat
pembelajaran online itu terencana, maksudnya nggak abal-abalan, nggak mengada-ngada. Dalam melakukan pembelajaran online itu, guru pun harus merencanakan dengan efektif keterbatasan waktu yang dimiliki dalam menyampaikan materi itu tersebut. Yang ketiga yaitu membuat anak didik tetap berkonsentrasi. Salah satu kendala yang dihadapi dalam sistem pembelajaran online itu yaitu konsentrasi para anak didik yang berkurang jika dibandingkan ketika proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Adapun tujuan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tidak bisa terlepas dari faktor-faktor yang terkaitan dengan sama lain. Salah satunya adalah faktor lingkungan, yang mana lingkungan sendiri masih saling memberikan pengaruh terhadap yang lain. Itu merupakan suatu persiapan guru untuk pembelajaran online atau daring tersebut. Adapun pembelajaran yaitu hambatan-hambatan pada pembelajaran online atau daring itu. Yang pertama yaitu hambatan adanya beberapa anak yang tidak mempunyai HP. Itu merupakan hambatan yang paling utama. Yang kedua yaitu orang tuanya tidak memiliki HP, tetapi orang tuanya bekerja seharian, otomatis anaknya enggak dididik. Yang ketiga yaitu tidak semua anak memiliki fasilitas HP, dan ada beberapa juga orang tua yang tidak paham dengan dunia teknologi. Yang keempat yaitu informasi tidak selalu langsung diterima wali karena keterbatasan koneksi internet. Yang keenam yaitu fitur HP yang terbatas. Itu merupakan salah satu hambatan dalam pembelajaran daring. Itu merupakan materi pertemuan kedua di semester 2 ini. Pertemuan ketiga yaitu tentang problematika pendidikan di era globalisasi. Ini merupakan salah satu pertemuan yang terakhir di semester 2 ini di materi pemerintahan globalisasi MI. Dalam kegiatan pendidikan dimanapun selalu berlangsung dalam suatu lingkungan tertentu. Itu merupakan suatu problematika pendidikan di era globalisasi ini, baik lingkungan yang berhubungan dengan ruang maupun waktu. Istilahnya lingkungan dalam artinya umum adalah sekitar kita, dan hubungannya dengan kegiatan pendidikan. Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar dari anak dalam alam semesta ini. Itu merupakan salah satu pengertian dari kegiatan pendidikan atau problematika pendidikan di era globalisasi ini. Kita memasuki penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan adalah menjadikan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Hal-hal yang harus disiapkan guru dalam problematika pendidikan ini yaitu menjadikan tugas dan tanggung jawab guru dan orang tua dalam membentuk aspek psikomotor, menjadikan tugas dan tanggung jawab masyarakat, lembaga, kursus, dan sejenisnya. Itulah materi yang terakhir tentang problematika pendidikan di era globalisasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.